dengan ngaji dengan orang-orang seperti Habib Rizik atau Neno Warisman, Bisma Siregar, atau Habibie atau Trisno, waktu itu atau Cak Nun, kita sering Cak Nun, Cak Nun hampir tiap minggu. Dulu hampir tiap minggu kita jumpa di Yayasan Wali Songo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di channel Ubran untuk kemanusiaan. Hari ini saya mau pergi ke rumah seseorang. Beliau sangat luar biasa. Relawan ambulan. Beliau mengabdikan dirinya untuk kemanusiaan dengan kendaraan tuanya Daihatsu Zebra. Kita ikuti perjalanan ke rumah beliau di salah satu desa. Dari jalan raya lumayan jauh, kita ikuti perjalanan ke sana. Ini perjalanan ke rumah beliau, ternyata jalannya seperti ini. Masuk ke pedesaan lumayan jauh, jalannya juga rusak. Seperti ini. Luar biasa. Masih di perjalanan, belum sampai ke rumahnya beliau. Ini masih di perjalanan di desa apa ini, belum tahu saya. Masuknya lumayan jauh, melewati jalan tol, pas kendaraan. Alhamdulillah sekarang sudah sampai di desa Tugu. Wah, nanti kita langsung ke rumah beliau, Bapak Rasio. Kita langsung ketemu sama beliau. Kebetulan beliau lagi santai-santai di depan. Kita ikuti. Kita sampai di rumahnya ini. Kita masuk ke rumahnya beliau. Alhamdulillah sampai di rumah beliau. Sampai malam ini, tadi sore baru Rabu ke sini, terus maghrib kita sholat maghrib dulu, baru ngobrol sama beliau Pak Rasio. Jadi belum diketahui Pak Rasio, beliau salah satu relawan ambulan kemanusiaan. Beliau mempunyai kendaraan Daihatsu Zebra, gitu. Daihatsu Zebra, ya. Daihatsu Zebra tahun 92. 92, Iya. tahun 92. Tahun Tergolong mobil tua tapi berjasa, gitu. Beliau luar biasa. Iya. Bisa diceritain nggak itu ceritanya mobil itu secara gimana, Pak Rasio? Ya, awal mula sebetulnya begini, dari pengalaman pribadi. Dulu saya menikah nyampe 6 tahun gak punya anak. Dari kejadian itu, jadi ada guguran, terus ada lagi guguran lagi, karena dalam kondisi di desa Tugu itu jalannya rusak. Kebetulan istri saya kandungannya juga lemah, akhirnya saya berdoa kepada Allah, ya Allah, kapan saya punya kendaraan. Alhamdulillah di kandungan yang ketiga kali saya punya itu, istri saya mengandung 6 bulan, 6 bulan. ada yang nawari kendaraan. Nawari kendaraan. Maksudnya Ada dia yang beli iya, atau dikasih? beli. Saya Oh, beli beli. karena waktu itu, waktu yang guguran kedua kali itu saya punya firasat dan saya berdoa, alhamdulillah dijabah Allah. Saya kepingin punya kendaraan, dengan lantaran saya punya kendaraan mudah-mudahan saya punya anak. Alhamdulillah begitu istri saya mengandung 6 bulan, ada yang nawarin kendaraan, langsung saya beli. Inspirasi bisa dibikin ambulan, ya gimana? Itu kan kendaraan kategorinya kendaraan buat pribadi, buat Iya, keluarga. betul. Kenapa Iya. malah terinspirasi buat Iya, karena ambulan waktu buat itu di desa kemanusiaan? Tugu itu yang punya mobil itu jarang. Oh, belum, Iya, jarang. jarang. Terus hampir dikatakan nggak ada lah waktu itu ya. Oh, Lah saya berpikir dengan saya punya kendaraan, mudah-mudahan dengan pengalaman pribadi saya itu, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Karena dalam fakta kenyataannya, ambulan itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat. oh gitu. Iya. Contohnya dari pengalaman saya itu, contohnya kadang-kadang jam 2 malam ada orang mau lahiran, jam 3 malam itu kan harus ada orang-orang yang siap. Nah, orang-orang yang siap itu kan harus siap mental. Siap mental, kebetulan saya tidak merasa terbebani dengan adanya saya punya kendaraan karena pengalaman pribadi. Oh, gitu. Ya, dengan pengalaman pribadi itu bisa saya ambil pelajarannya, ternyata di desa itu butuh yang namanya ambulan. Akhirnya dengan saya punya kendaraan, saya persilakan kepada masyarakat siapapun yang membutuhkan, silakan bisa menghubungi saya. Sebenarnya kendaraan sih bisa, cuma kalau ambulan kan konteksnya dia bisa membawa orang sakit yang berbaring karena Iya. di situ ada bed. Jadi dirubah jadi bed ya sekarang ya, jadi Iya, stretcher betul. ya. Iya, betul. Itu awal mula karena dalam jangka sekian tahun mungkin ada
7 tahunan, lama-lama ini saya direkrut sama Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gombong untuk menjadi perwakilan desa. Oh, perwakilan desa Perwakilan desa dari karena PKU Gombong. dari PKU Gombong karena di desa Tugu ini waktu itu belum ada ambulan. Oh, gitu. Akhirnya saya direkrut sama PKU. Akhirnya waktu itu saya kumpul-kumpul dengan jejaring sipil Indonesia. Saya berpikir teman-teman saya itu mobilnya udah bagus-bagus. Dan mobil saya termasuk yang paling jelek, paling tua, terus perlengkapannya juga masih minim. Tapi tua-tua tapi tetap berjasa, jangan dilihat dari kendaraannya, tapi keniatannya, dan waktu itu ketulusan. memang begitu ya. Alhamdulillah dengan kita bergabungnya dengan jejaring sipil Indonesia, waktu itu Kopdar di Semanding ada yang nawarin. Waktu itu saya dipinjam striker. Stretcher itu kan stretcher itu ya? Iya, striker itu waktu itu dari ambulansi kayu nawarin dipinjemin waktu itu. Oh, pertama dipinjemin. Dipinjemin, tapi waktu saya cek barangnya itu masih layak. Daripada dipinjemin karena bolak-balik untuk ngantar saya nggak enak, lebih baik saya beli aja. Akhirnya dikasih sama ambulansi kayu, dikasih silakan dibeli. Dari dana itu diinfakkan ke masjid. Oh, dana itu malah diinfakkan ke masjid karena fakta kenyataan waktu itu striker itu digunakan di masjid untuk mandi jenazah. Akhirnya saya bayar. Nah, setelah itu bisa alhamdulillah bisa saya robak dari striker. Yang kedua dengan jaring sibulan itu, yang jaring sibulan Kebumen, alhamdulillah dari Masjid Anur Petanahan juga memberi bantuan lampu rotator. Luar biasa ya, semuanya serba. Ajaiban. Alhamdulillah, masya Allah, dengan kita berbuat baik sesama kita menolong orang, ternyata rezeki itu datang dengan sendirinya. Iya, luar biasanya di situ. Saya merasa bersyukur di situ. Banyak teman-teman yang baik menolong saya. Itu kalau untungnya saya di jaring sibulan. Luar biasa, terinspirasi nih sama beliau, sangat luar biasa pokoknya. Iya. Merinding aku. Luar biasa. Ya, alhamdulillah juga di sini ada komunitas warga rantau atau Kowara. Alhamdulillah juga memperhatikan saya. Saya akui memperhatikan saya. Waktu itu saya nggak bisa beli oksigen karena saya darurat. Waktu itu pernah ngantar pasien yang betul-betul sesak nafas. Saya deg-degan di tengah jalan karena memang harus secepatnya. Karena di mobil saya waktu itu belum ada oksigen. Belum ada tabung oksigen. Belum ada tabung oksigen. Alhamdulillah saya dibantu oleh komunitas warga rantau atau Kowara diberikan oksigen. Terus sekop juga alhamdulillah sekop striker juga alhamdulillah dikasih juga oleh komunitas warga rantau. Komunitas warga rantau berarti yang di rantauan, maksudnya asli warga sini tapi asli warga Tugu tapi di rantau, dan mereka mendirikan komunitas untuk membangun desanya. Jadi kekurangan apa yang ada di desanya itu dibantu sama mereka. Di sini banyak sekali inspirasi yang sangat luar biasa di desa Tugu, Desa Tugu Sumberan, RT 2 RW 3. Masuk Buayan, Kebumen. Ini kan termasuk kategori mobil tua nih, Pak Faisal. Berarti untuk kayak kendala kan mesti banyak banget ya. Betul. Apa udah bisa bikin servis sendiri atau seperti apa? Kalau selama ini saya gunakan sih ya tua, tapi menurut saya karena perjalanan saya paling jauh kan Margono lah ya. Paling jauh Margono, tapi masih bisa itu. Kalau perbaikannya kecil-kecil mungkin bisa saya perbaiki sendiri, ya, atau ganti platina atau ganti kampas rem mungkin saya bisa itu sendiri. Ya, Zebra itu masih platina. Kalau platina kan memang sering rewel, jelas pasti sering rewel geser. Dan itu harus ilmunya, harus yang bawa mobil tua ya harus sedikit-sedikit punya ilmu. Mobil tua bisa. Tapi orangnya harus tua gue. Mau sabar, kalau mobil tua gitu kudu sabar, tenang. Yang seperti video yang kemarin kan kayak Ustadz Muslim beliau masuk sesepuh juga mobilnya tua. Mudah-mudahan yang kemarin lihat video sebelumnya Ustadz Muslim dari mobil tua tapi bisa mendapatkan mobil muda gratis. Mudah-mudahan nanti Pak Rasio ada yang menginspirasi seperti itu, memberi satu unit lagi yang lebih muda, yang lebih bermanfaat. Luar biasa. Akhirnya seperti inilah ya, apa yang kita miliki walaupun tua tapi bisa digunakan bermanfaat untuk orang banyak. Itu aja. Itu luar aja. Biasa. Bukan masalah bagusnya, bagus kalau kurang manfaatnya. Begitu juga lah. Biarlah saya apa yang saya punya, apa yang saya miliki, ya itulah hasil saya, itu yang punya saya, tapi bisa dimanfaatkan untuk orang banyak. Oh, ini kan termasuk independen ya, independen ambulan, independen sendiri, operasional sendiri dan lain-lain. Dan untuk itu gimana, Mas? Operasional ya. Iya, kayak pasti jadi pertanyaan dan pasti jadi pertanyaan. Betul sekali. Itu karena apa? Itu tidak mudah. Kalau kita sudah berjuang berjalan di jaringan sosial seperti ini, kita harus siap-siap. Kadang ada pengalaman yang saya cukup sedih menurut saya. Karena tadi itu, kadang kita antar pasien kan tidak harus pakai tarif. Iya, non tarif. Pokoknya bebas, silakan, ada yang kasih, ada yang tidak. Bahkan pernah suatu saat saya ada orang minta tolong, dan kebetulan saya waktu itu sama sekali nggak pegang uang. Berangkat itu nggak bawa uang? Sama sekali, bahkan bensin pun saya pinjem.
sama warung. Maksudnya Utang. Itu saya jalanin. Makanya kalau berjalan di sosial ini, kalau mau hitung-hitungan untung rugi, iya, jangan bicara lah. iya, nggak ada matematika ya. Nggak ada matematika dan nggak bakalan untung. Iya, Kayak gitu karena saya udah berjalan bulan tahun gitu loh. Iya. Ya niat kita ikhlas aja kita nolong. Nanti jalan lo ada yang lain. Sekarang hujan, jam 2 malam, jam 3 malam kita di bangunan kita kan harus jangan sampai kita mengeluh. Iya. Dan itu harus siap. Tidak ada kalimat malas, tidak ada kalimat lagi ngantuk, lagi enak-enaknya. Aduh, berat banget. Berat. Itu harus berjalan di ambulan. Itu harus ada jiwa penolong. Sosial itu harus tumbuh. Penolongnya harus ada, sosialnya harus ada. Itu harus dimiliki. Kalau itu nggak dimiliki, apalagi nyampe berhitung untung rugi, nah jangan masuk di ambulan. Awal mula kan bukan pakai mobil ini, pakai mobil sedan Toyota Corona waktu itu. Oh iya, di garasi tadi ada lihat Corona, ya. Awal mula di situ. Pecinta retro juga ternyata. Setelah saya direkrut sama PKU untuk menjadi perwakilan desa, baru saya berpikir untuk beli yang Zebra ini. Lampu rotator saya dibantu oleh Mas Fikri, iya. Itu yang menjadi lantaran karena waktu itu saya kekurangan ada lampu rotator. Alhamdulillah Mas Fikri mau membantu. Katanya ini ada dari ambulan Anur Petanahan yang mau membantu lampu rotator tapi masih bekas. Gak apa-apa lah. Tapi berfungsi ya. Waktu baru dibawa saya kaget, barangnya kan udah buluk. Oh iya. Kebetulan lampu juga udah mati. Suara juga gak ada, tapi alhamdulillah saya punya sedikit ilmu, saya perbaiki lampu-lampu. Listrikan saya perbaiki, terus suaranya nggak ada, saya beliin toa. Luar biasa. Tadi saya kesini jarak dari jalan raya itu sekitar 1,5 kilo, luar biasa. Jadi kalau telepon beliau harus keluar dari rumah itu perjalanan sangat luar biasa perjuangannya. 1,5 ya, 1,5 lewati jalan agak rusak, naik turun, nggak bisa bayangkan. Tapi ya, yang kalau yang mau membutuhkan beliau agak bersabar karena rumah beliau ke jalan raya itu perlu waktu, apalagi nanti kalau keluar lagi perlu waktu lagi. Jadi bersabar, pasti akan disolusikan sama beliau. Dari keluarga gimana Pak Rizal? Keluarga selama terjun di alhamdulillah kemanusiaan khususnya istri lah ya. Istri kan alhamdulillah memahami. Istri saya alhamdulillah memahami, tidak istilah menuntut. Kadang orang kan ini ngantar kemana dapat uang nggak pernah tanya. Ya itu pasti. Dapat infak apa nggak pernah tanya. Kalau bagi saya ada infak banyak, bagi saya pun saya nggak heran. Nggak ada pun saya nggak heran. Biasa saja. Karena apa? Banyak pun suatu saat namanya kita mandiri. Saya mandiri. Itu kan ya untuk perbaikan, untuk ganti oli, macam-macam. Kita tahu mobil belum lagi ban. Tapi alhamdulillah kemarin ada yang bantu ban, termasuk dari komunitas warga Ranto. Terima kasih Mas Yanto. Mas Yanto dari CV Tugu Permata Kaliori, alhamdulillah sudah memberi jalan kepada saya, merekrut teman-teman untuk memberikan ban kendaraan saya. Waktu itu udah gundul. Terima kasih, semoga Mas Yanto semakin maju usahanya di material Permata Tugu Kaliori. Luar biasa, ternyata dipertemukan dengan orang-orang baik beliau. Wah, luar biasa. Masih banyak peluang kebaikan sama beliau jika mau ingin berbagi kebaikan sesuai kemampuan, seperti Mas Yanto tadi memberi ban, atau mungkin nanti ada yang lain mau ngecat juga nggak apa-apa, silakan. Sesuai kemampuan saja. Dulu beli mobil itu hancur, pintunya meot. Catnya berarti belinya bahan maksudnya udah pintunya meot karena mungkin ditabrak, terus bumper depan pecah, terus catnya bluduk. Tapi kebetulannya saya punya background untuk ngecat, saya cat sendiri. Saya dari mulai dempul ngecat semua saya bisa. Dari mulai ngelas pun saya bisa, karena saya dulu pernah di bengkel las cat mobil, saya pernah. Alhamdulillah beliau punya modal yang luar biasa. Luar biasa. Itu makanya saya nggak takut beli mobil tua. Usia beliau yang sekarang kepala berapa kan? Insya Allah Desember besok saya 50 tahun. 50 tahun tuh, 50 tahun. 50 tahun masih sehat beliau nih, masih sehat, masih muda pakaiannya, masih jiwanya juga masih muda, masih seger. Oh ya, kadang-kadang kalau juga mengajar ngaji gitu nih. Memang awal-awal dulu rumah saya ini sebelum ada masjid ya. Ya, sebelum ada masjid ya. Saya hidupnya dulu di perantauan di Jakarta. Setelah reformasi tahun 97 saya pergi ke Malaysia. Saya 4 tahun di Malaysia. Dan setelah saya pulang dari Malaysia, banyak anak-anak kecil di depan rumah yang pada berlarian. Di depan rumah. Main depan. Saya pikir saya sayang banget loh kalau anak-anak cuma pada bermain, tidak ada bekal. Nah setelah itu saya cuma
ya cuma melihat, setelah itu tidur. Tapi di tengah-tengah tidur, baru tidur mungkin belum ada 1 jam, ada 3 anak yang datang ke rumah. Ke rumah masuk. Ke rumah saya, minta diajarin ngaji. Waktu itu yang minta anak. Waktu itu saya kaget. Karena saya tadi cuma batin aja di teras, kok ini ada 3 anak minta diajarin ngaji. Saya teringat Habib Ali mengatakan sedikit ilmu itu digunakan untuk lebih baik. Apa yang saya punya, walaupun saya cuma baca atau Al-Quran, saya ajarkan. Nah, dengan 3 anak itu teruslah tumbuh nyampe 80 santri. Jadi rumah saya dulu digunakan untuk mengaji di sini, di depan sama di dalam sana. Oh, di dalam sana. Iya. Jadi kegiatan saya waktu dulu sebelum punya anak, dari jam 1 nyampe jam 4 ngasar kita sholat berjamaah berpulang. Jadi kegiatan saya cuma itu aja. Tiap hari. Saya sama istri. Oh, sama istri. Lama-lama akhirnya rumah saya pun digunakan untuk taraweh. Itu taraweh juga? Iya, waktu itu karena di sini masih jauh. Ya, orang-orang pada mau berangkat tarawih di sini, pada mampir di sini. Waktu itu kan posisi hujan juga. Akhirnya karena malam anak-anak yang sekolah kan minta tanda tangan imam biasanya. Oh iya, benar. Akhirnya kalau waktu itu berangkat pun kehujanan. Akhirnya ada yang bilang, apa tarawih di sini aja, Pak? Saya pikir ya daripada nggak tarawih nggak apa-apa. Di sini tarawih atau sunnah. Bisa di sini ya? Iya, tarawih atau sunnah, bisa di masjid, bisa di musola. Saya gunakan rumah saya untuk tarawih bertahun-tahun. Awal mula istri saya sudah jadikan Bilal. Istri, Mak, jadi Bilal, Mak. Saya ngimamin. Waktu itu. Akhirnya saya ngimamin di depan pintu sana. Ini untuk jamaah perempuan nyampe teras. Terus yang sebelah situ untuk laki-laki. Itu bertahun-tahun. Bertahun sampai sekarang? Lama akhirnya proses perjalanannya waktu lah berdiri. Oh, sebelum berdiri masjid. Jadi sebelum berdiri masjid memang di sinilah tempatnya anak-anak pada ngaji. Luar biasa, rumah yang penuh berkah ini, luar biasa. Termasuk yang di belakang itu. Yang di belakang itu memang saya persiapkan untuk anak-anak berwudu itu sebetulnya. Itu kisah yang luar biasa kenapa saya harus bikin itu, kolam itu. Iya. Karena itu memang saya buat untuk biar anak-anak pada wudu di situ. Oh, jadi wudu di belakang. Iya, waktu itu di belakang itu tempat anak-anak wudu. Itu kan tidak sedikit, 80 santri itu luar biasa. 80 santri? 80 santri saya pegang saya dengan istri aja. Alhamdulillah ya udah ada yang sampai khatam, ada yang belum. Saya berhenti ngajar ngaji anak yang kedua. Karena waktu itu kan memahami istri saya mengandung terus melahirkan, jadi saya berhenti. Bukan berhenti karena kemauan saya, tapi mungkin masyarakat memahami lah. Terlalu repot, lagi ngurusi bayi, sementara juga saya harus kerja. Akhirnya ya berhenti dengan sendirinya. Tapi nggak apa-apa, setidaknya apa yang kesempatan saya, usia saya, setidaknya saya pernah menitipkan kepada mereka. Dengan mereka bisa belajar sholat, bisa maca Al-Quran atau maca Iqra. Bagi saya sudah apa semampu saya sudah saya sampaikan. Sudah saya ternyata tidak hanya ambulan, beliau rumah buat terawih, terus mengajar ngaji, penuh berkah. Tapi benar, kita nggak ngomong ada. Tadi kita masuk rumah sini juga adem, adem, tenang. Bener ini. Kalau penasaran nanti sawan ke rumah beliau, benar-benar adem rumah beliau. Luar biasa. Begini, saya ngajar ngaji pun dulu saya kerja di Jakarta. Usia saya itu kerja, tapi saya tidak fokus kerja. Jadi di saat hari Minggu, saya itu datang ke majelis taklim Habib Ali Al-Habsyi dan nyampe jam 10, dari jam 10 nyampe jam 12 saya masuk ke Yayasan Wali Songo. Dan di situ pagi saya ngaji dengan para ulama nyampe jam 10 ya. Jam 10 ke sini nyampe jam 12 saya bisa di situ dengan ngaji dengan orang-orang seperti Habib Rizik atau Neno Warisman, Bisma Siregar atau Habibi atau Trisno waktu itu atau Cak Nun, kita sering Cak Nun. Hampir tiap minggu. Dulu hampir tiap minggu kita jumpa di Yayasan Wali Songo. Luar biasa. Songo di sekitar Senen, di situ bisa dicari. Baru tahu mesti baca orang yang di Jakarta itu ya. Yang merantau di Jakarta coba gunakan waktu hari Minggu datang saja ke Majelis Taklim Habib Ali Al-Habsyi atau di Yayasan Toko Buku Wali Songo. Disitulah tempatnya mencari ilmu. Mesti banyak yang baru tahu. Bapak Rio kan. Akhirnya terungkap sudah nih siapa sosok beliau. Ya mungkin dari ilmu yang saya dapat di Jakarta, ya sebaik-baiknya manusia itu harus bermanfaat. Bukan untuk diri kita sendiri, untuk memperkaya diri kita sendiri. Apa yang kita punya, baik itu rumah, baik itu kendaraan seperti yang saya punya, ya setidaknya bisa bermanfaat. Mungkin rumah saya bisa dimanfaatkan untuk anak ngaji waktu itu. Saya punya kendaraan, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Toh itu tidak dibawa mati kok. Iya. Itu. Ya, nggak dibawa mati. Apa yang saya punya silakan gunakan, saya gunakan untuk orang.
Bagi saya hidup seperti ini saya udah alhamdulillah karena saya ingat dulu waktu kerja masuk ke Jakarta gaji saya itu satu hari cuma 2.500 2.500 rupiah. rupiah, iya. Iya. Waktu kecilannya saya itu jual kayu cuma payu laku berapa? 200 rupiah. 200 rupiah. Satu ikat dibawa ke pasar Wokele. Nah itu dari kejadian-kejadian yang pahit itu. Jadi apa yang saya miliki bagi saya udah cukup lah. Alhamdulillah. Bisa membesarkan anak. Apa yang kita miliki bisa bermanfaat. Itu aja udah cukup. Apalagi usia seperti itu. Kayaknya perlu mengaji lebih dalam. Tapi kalau di sini mungkin dibahas kita tidak habis satu hari. Mungkin sampai di sini dulu. Nah, obrolan sama beliau Pak Rasio dari Desa Tugu. Sangat menginspirasi, luar biasa. Petuah-petuah beliau sangat luar biasa tadi. Semoga bermanfaat di channel Ubran untuk Kemanusiaan. Nanti kita akan bahas lagi tentang sosial kemanusiaan lainnya. Sampai di sini dulu di channel Ubran untuk Kemanusiaan bersama saya Mbah Nang dan Pak Rasio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.